Di umur berapa kalian tahu bahwa Al-Quran yang kita punya sekarang itu beda sama Al-Quran yang ada di zaman dulu? Bentar, jangan panik dan marah-marah dulu. Yang gue maksud beda di sini adalah bahwa Al-Quran zaman dulu itu nggak punya harokat dan titik-titik kayak Al-Quran yang kita punya sekarang. Jadi kalau sekarang Al-Quran yang kita pegang itu kira-kira bentuknya kayak gini, nah zaman dulu itu kayak gini. Jadi zaman dulu itu Al-Quran emang nggak ada harokatnya atau tanda baca yang bisa ngebedain antara fathah A, kasroh I, dan domah U. Titik-titik yang ngebedain antara huruf satu dengan huruf yang lain yang mirip-mirip kayak ba, ta itu juga nggak ada. Jadi huruf-huruf kayak ba, ta atau jim, ha, ho itu sama aja, nggak ada bedanya. Baru sekitar tahun 69 Hijriah, seorang ulama bernama Abu Aswad Ad-Duwali itu nyiptain tanda baca atau harokat yang bisa ngebedain antara fathah A, kasroh I, dan domah U. Tapi tanda baca atau harokat yang diciptain sama Abu Aswad ini itu bukan garis-garis kayak gini. Bukan garis-garis kayak yang kita lihat di Al-Quran kita hari ini. Tapi lebih ke titik-titik yang ditaruh di atas, bawah, serta di sisi huruf. Kemudian ada dua ulama lagi yang bernama Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar yang nyiptain garis-garis pendek untuk ngebedain huruf-huruf yang mirip kayak ba, ta, dan jim, ha, ho. Jadi pada saat itu, harokat itu ditandai dengan titik-titik, sedangkan huruf-huruf yang sama itu dibedakan dengan garis-garis pendek. Baru kemudian ada seorang ulama lagi bernama Khalil bin Ahmad yang membalik atau mengubah fungsi dari tanda-tanda baca itu. Titik-titik yang tadinya digunakan sebagai harokat itu akhirnya diubah menjadi pembeda huruf-huruf yang sama. Sedangkan garis-garis pendek yang tadinya digunakan sebagai pembeda huruf-huruf yang sama digunakan sebagai harokat. Setelahnya barulah dikembangkan tanda baca lain kayak waqaf, wasol, tanwin, dan tanda baca yang bisa ngebedain panjang pendeknya suatu harokat. Tanda-tanda baca ini dikembangkan karena pada saat itu Islam mulai menyebar ke daerah-daerah yang penduduknya nggak berbahasa Arab. Dan untuk membantu orang-orang yang tidak berbahasa Arab ini supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan memahaminya, maka tanda baca ini dibuat. Karena coba deh kalian bayangin sebagai orang Indonesia, sebagai orang non-Arab, gimana caranya kita bisa baca dan belajar Al-Quran kalau Al-Quran nggak ada harokat dan i'ram atau tanda pembeda huruf? Pasti bakalan susah banget kan? Nah, kita juga wajib bersyukur dan berterima kasih kepada para ulama yang sekaligus juga para ahli bahasa yang mengembangkan tanda baca ini. Jadi sekarang kita bisa baca Al-Quran dengan lebih mudah. Dari mereka kita juga bisa belajar bahwa kita nggak boleh malas, apalagi stop belajar bahasa, karena bahasa itu sangat penting. Jadi jangan malas belajar bahasa, dan itu dia bahas bahasa.